Bacaan kata-kata pengukuhan oleh Kepala Kantor Wilayah. Kemarin, ya. Ini kerja keras dari teman-teman Kumham ini selesai jam. JIJS mendadak viral di Italia. Mancini akui laga melawan timnas Indonesia lebih penting dari Bahrain dan Cina. Bikin semua bahagia. Mesilges dan Eliano jalani sumpah WNI di Belanda hari ini. Winger gacor Liga Belanda blak-blakan terbuka untuk membela tim nasional Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua bintang timnas Indonesia, Mesilges dan Eliano Reinders, akhirnya resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Belanda. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda pada hari ini. Berbeda dengan para pemain keturunan sebelumnya, kedua pemain itu tak menjalani sumpah WNI di Indonesia karena kesibukannya membela klub masing-masing. Pada acara itu turut dihadiri anggota Esko PSSI Arya Sinulinga yang beberapa waktu lalu diketahui sedang ada di Belanda. Kemudian hadir juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengambilan sumpah WNI Mesilges dan Eliano Reinders menandakan proses kedua pemain itu rampung. Setelah dilakukan sumpah WNI, Mesilges dan Eliano akan menjalani perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Hal itu wajib dilakukan agar kedua pemain keturunan ini bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini memberikan sinyal kuat jika Mesilges dan Eliano dapat didaftarkan kala menghadapi Bahrain dan Cina. Keduanya memang disiapkan demi menambah amunisi timnas Indonesia dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memastikan bahwa Mesilges dan Eliano Reinders akan bergabung setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mesilges dan Eliano Reinders akan bergabung langsung dengan timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Sintayong. Timnas Indonesia sendiri direncanakan akan berkumpul pada 5 Oktober 2024 dan bakal terbang sehari berselang untuk menghadapi Bahrain. Seperti yang diketahui, JIJS merupakan pemain yang menjadi andalan Sintayong di lini belakang tim nasional Indonesia. Hal itu wajar karena ia selalu tampil solid di setiap pertandingannya. Di level klub, karir pemain berusia 24 tahun ini juga mentereng bersama Venezia, sebab ia sukses membantu I Lagunari promosi ke Serie A. JIJS juga menjadi andalan di Venezia di Serie A Italia. Tak pelak, namanya pun tersohor bagi pendukung I Lagunari tersebut. Menariknya, fans Venezia ternyata ada yang penasaran dengan julukan JIJS, sebab di Indonesia ia sering dipanggil Bang J. Beredar video di media sosial tentang rasa penasaran dari fans Venezia tersebut. Pemain yang berposisi sebagai bek ini lalu ditanya fans soal julukan yang dipanggil Bang J. J pun kemudian memberikan penjelasan singkat kepada fans tersebut. Grazie. Allora, c'hai una domanda importante da farti. Mamma mia. Allora, perché Bang? Bang J? Bang è fra in indonesia. Ah, è Fra. Sì. Ok. È lo stesso come Bro. come abbiamo detto. Hai intasato tutto. Lo so. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini baru-baru ini mengungkap pentingnya laga melawan tim nasional Indonesia. Namun, pernyataan tersebut justru memicu kegemparan di antara dua negara pesaing di grup C kualifikasi Piala Dunia, yakni Bahrain dan juga Cina. Hal itu tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia yang kian meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tim besutan Sintayong pun lantas semakin disegani di kancah internasional. Seperti yang diketahui, Sintayong berhasil membawa tim nasional Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelum itu, Sintayong juga sukses membawa tim nasional Indonesia U23 melaju hingga semifinal Piala Asia U23 meski gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Di ajang Piala Asia 2023, timnas senior berhasil mencapai babak 16 besar setelah menumbangkan beberapa tim unggulan. Banyak pengamat sepak bola yang menyatakan bahwa level tim Garuda saat ini setara dengan negara-negara kuat Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia.
Bahkan pengamat sepak bola terkemuka Coach Justin menyatakan timnas Indonesia telah melampaui level Asia Tenggara dan mulai bersaing di tingkat Asia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia terus menunjukkan performa gemilang, termasuk ketika menahan imbang Australia dan Arab Saudi di agenda kualifikasi Piala Dunia pada bulan September lalu. Keberhasilan dan peningkatan performa yang konsisten membuat sepak bola Indonesia semakin diperhatikan di kancah internasional. Roberto Mancini bahkan mengungkapkan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia nantinya akan menjadi lebih penting daripada laga melawan Bahrain atau Cina. Menurut mantan pelatih Inter Milan tersebut, timnas Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan keberadaan pemain muda yang menjanjikan. Roberto Mancini mengakui telah memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Arab Saudi tersebut juga melihat adanya perubahan positif dalam materi pemain serta peran signifikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ia kenal sejak keduanya bekerja sama di Inter Milan. Pernyataan Roberto Mancini ini memicu respon keras dari Bahrain dan Cina. Kedua negara tersebut heran mengapa tim dengan peringkat FIFA terendah di grup C dianggap sebagai ancaman. Baru-baru ini winger Vitesse Emiliano Jonathan secara belak-belakan mengaku terbuka untuk membela tim nasional Indonesia asuhan Sintayong. Seperti yang diketahui, PSSI hingga saat ini masih gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan demi semakin memperkuat skuad Garuda. Terlebih timnas Indonesia asuhan Sintayong tengah berkiprah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terbaru, muncul nama Emiliano Jonathan yang juga menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat skuad Garuda asuhan Sintayong. Emiliano Jonathan merupakan pesepak bola Belanda yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek dari ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Winger kelahiran Arnhem Belanda itu kini memperkuat Vitesse, klub kasta kedua Liga Belanda. Musim ini, pemain yang juga bisa berperan sebagai penyerang itu telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan bersama Vitesse. Secara mengejutkan, Emiliano Jonathan mengatakan bersedia untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam sebuah wawancara dengan pemain asal Indonesia Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi. Ketika membuat keputusan, saya tidak mengambilnya sendiri. Saya tentu akan mengobrol dengan keluarga saya dulu, dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya. Kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentu saya tidak menutup kesempatan membela tim nasional Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanan ya, ujar Emiliano Jonathan. Tentunya menarik untuk dinantikan respon dari pelatih timnas Indonesia Sintayong terkait pernyataan Emiliano, apalagi ia belakangan masih membutuhkan sosok pemain depan. Kehadiran Emiliano Jonathan di timnas Indonesia sendiri diyakini akan memberikan dampak positif untuk penyerangan skuad Garuda yang kini masih tumpul.